Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Firdaus dari PBI 2021A akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kita pelajari pada semester 2 ini. Pada semester 2 ini pada bagian awal, bab pertama dan bab kedua menjelaskan tentang linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang linguis secara ilmiah, dan pada linguistik ini menerangkan tentang language atau bahasa. What is language? Apa itu bahasa? Bahasa adalah system of arbitrary vocal symbol use human communication. Jadi, language itu memiliki 6 inti. Yang pertama adalah language itu system of arbitrary vocal symbol human communication. Nah, yang pertama sistem. Kenapa disebut sistem? Karena sebuah bahasa memiliki tatanan atau memiliki sistem, di mana sistem ini digolongkan menjadi dua, yaitu system of meaning and system of sounds. System of sound adalah mengatakan bagaimana System of sound itu mengatakan kalau sebuah bahasa itu memiliki bunyi yang berbeda-beda, dan system of meaning mengatakan bahwa sebuah bahasa memiliki makna yang berbeda-beda pula dari setiap bahasanya. Dan yang kedua, arbitrary. Apa itu arbitrary? Arbitrary adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa segala sesuatu bahasa itu tidak ada hubungannya dengan bendanya. Misalnya ini disebut handphone. Karena apa? Karena sebelum kita mengatakan ini adalah handphone, ini adalah gadget dari penemunya. Jika saja ini disebut almari, maka sampai di titik ini kita menyebutnya ini sebuah almari, bukan sebuah handphone. Ada teori lain selain arbitrary, yaitu onomatopoeia, di mana teori itu mengatakan suatu benda itu ada hubungannya dengan bendanya. Suatu nama benda ada hubungannya dengan bendanya. Misalnya apa? Kresek. Kresek itu ketika kita pegang atau ketika kita tendang itu berbunyi kresek-kresek sesuai dengan namanya, atau language-nya namanya kresek. Dan yang ketiga adalah vokal. Vokal adalah mengatakan bahwa semuanya bahasa itu mengandung vokal atau a, i, u, e, o. Ya, ada pertanyaan, lebih dahulu mana bahasa dengan bahasa lisan atau lisan? Lebih dulu lisan, karena tanpa lisan itu tidak ada sebuah bahasa. Dulu itu ada bahasa walaupun itu cuma kayak istilah, cuma kayak bahasa singkat-singkat itu ada, tapi belum lengkap seperti saat ini. Dan selanjutnya adalah simbol, yaitu bahasa sebagai simbol yang artinya sebagai identitas bagi suatu bangsa dan negara ya. Karena setiap bangsa, setiap negara memiliki simbol atau identitas bahasa yang berbeda-beda. Dan yang kelima adalah human. Apa artinya human? Human itu yang dimaksud adalah bahasa manusia, adalah bahasa yang sangat unik. Karena apa? Karena memiliki of dual speech, yaitu kemampuan lebih dari dua bahasa. Itu dari manusia atau human. Yang terakhir, yang keenam, yaitu communication. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi. Selanjutnya pada bab 3 kita mempelajari tentang the essential component language, yaitu komponen dari sebuah bahasa. Sebuah bahasa dibentuk dari 3, yaitu yang pertama sounds, grammar, dan meaning. Sounds ini singkatnya saja ya, yang sesuai dengan teori Bull 2008 bahwa bahasa Inggris itu memiliki 26 huruf dan 44 bunyi. 44 bunyi ya, 26 huruf, 44 bunyi. Itu yang sounds. Yang grammar itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahasa itu lebih mudah, dan grammar ini disusun oleh artikel, adjective, dan nouns. Kenapa seperti itu? Kok tidak bisa dirubah? Tidak bisa dirubah karena itu balik lagi, itu sudah kesepakatan atau memiliki arbitrary, di mana arbitrary itu jika dirubah maka akan menyebabkan kesalahan dari pola kosakata atau pola kalimat, pola kata. Dan untuk grammar itu memiliki 8 part of speech seperti conjunction dan apapun nouns, verb, adverb,
dan lain-lainnya, adjektival dan lainnya ya. Dan untuk meaning ini berkaitan dengan semantik. Jadi meaning itu mempelajari sesuatu yang ada ilmu semantiknya. Adalah pada bab selanjutnya ya, ada pertanyaan, dari mana bahasa itu? Nah, ini berdasarkan teori-teori. Ada yang mengatakan define source, yaitu bahasa berasal dari keyakinan, dimana seperti percakapan untuk kaum muslim ya, itu percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang mengatakan bahwa manusia ini diajarkan nama-nama malaikat, nama-nama apapun, dan manusia itu pada wujud Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah natural source, yaitu bahwasanya bahasa itu bisa timbul atau bisa ada secara alami atau secara kebiasaan alami ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah physical adaptation source, yaitu dimana bahasa itu dikatakan bisa berasal dari nenek moyang terlebih dahulu. Bahasanya manusia itu diajari oleh nenek moyang yang terdahulu gitu ya. Dan selanjutnya akan membahas tentang branch of linguistics, yaitu komponen-komponen yang harus diketahui ketika kita belajar linguistik. Yang pertama adalah morfologi. Dan morfologi itu apa? Morfologi adalah struktur internal yang mempelajari sebuah kata dan pembentukan kata tersebut. Jadi misalnya kucing, ku, dan cing, seperti itu. Dan yang kedua adalah fonologi. Dan yang ketiga adalah sinteks. Sinteks sendiri dalam bahasa Yunani artinya menyusun, yaitu sinteks itu merupakan tata bahasa atau bisa disebut dengan morfologi ya. Jadi sinteks itu termasuk dari golongan yang mempelajari cabang linguistik yang mempelajari tentang tata bahasa dan morfologi. Dalam bahasa Yunani sendiri, sinteks itu artinya menyusun. Dan yang terakhir adalah semantik, merujuk pada materi yang sebelumnya. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dari sebuah language tersebut. Dan yang ada tambahan ya, yang terakhir yaitu lexion. Lexion adalah daftar kata benda atau daftar sebuah kata bersama dengan arti khusus kata tersebut. Biasanya ada di dalam sebuah kamus ya. Dan yang terakhir pada semester 2 ini mempelajari tentang MUA atau manner of articulation, dan PUA yaitu place or points of articulation, di mana menerangkan tentang voiceless itu apa. Voiceless itu bunyi yang tidak bersuara dan voice itu bersuara atau vokal. Jadi setiap bunyi itu ada tabelnya, seperti ada tabelnya, ada ini tuh termasuk fricative atau semi vowel, atau termasuk letter, atau termasuk nasal. Dan mempelajari juga alveolar itu apa. Alveolar itu artinya ujung lidah ya. Alveolar itu ujung lidah. Kalau bial itu dua bibir ya, atas bawah. Itu cara pelafalan sebuah bunyi-bunyi ya. Oh iya, tadi ingin menambahkan sedikit pada yang essential complete language. Ada menjelaskan bahwa sounds itu ada yang segment dan suprasegments. Subsegments ya. Itu artinya segments itu terlihat dan suprasegments itu tidak terlihat. Yang terlihat itu contohnya seperti ya huruf A, B, C, D itu. Yang tidak terlihat atau suprasegments itu contohnya tekanan, stres, dan pitch ya. Cukup itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan apabila ada materi yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.